Kalau kita ngomongin demokrasi, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti pemilu kan? Tapi gimana kalau ada cara biar demokrasi itu bekerja lebih baik setiap hari, bukan cuma pas momen pemilu aja? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide besar yang datangnya dari Indonesia yang bisa jadi mengubah cara kebijakan kita dibuat. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Kita kan udah milih para pemimpin nih lewat pemilu. Kita taruh harapan besar supaya mereka bikin aturan-aturan yang bagus buat kita semua. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, apa proses memilih mereka aja udah cukup? Cukup buat menjamin pemerintahannya efektif dan semua keputusannya cerdas? Nah, ini dia nih inti dari persoalan yang mau kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang coba dipecahkan oleh gagasan baru ini? Begini, Indonesia itu sejak reformasi 1998 bisa dibilang udah jago banget soal menyelenggarakan demokrasi. Pemilunya bebas, adil, pokoknya urusan prosedur kita juara lah. Tapi ada yang aneh. Ada sebuah paradoks di sini. Di satu sisi prosedurnya sukses, tapi di sisi lain kok kita kayak kesulitan banget ya buat menghasilkan undang-undang atau kebijakan yang berkualitas, yang benar-benar didasarkan sama data dan pemikiran yang matang gitu. Nah, biar lebih kebayang, kita lihat perbandingan ini. Ada dua wajah demokrasi. Di sebelah kiri itu yang namanya demokrasi prosedural. Fokusnya ya di prosesnya, di pemilunya. Dan seperti yang tadi saya bilang, di sini kita udah jago. Tapi coba lihat yang di kanan, demokrasi deliberatif. Nah, ini tujuannya fokusnya ke kualitas hasilnya, ke undang-undang yang cerdas dan beneran ngefek. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nyambungin antara proses yang udah oke ini dengan hasil yang jujur aja masih harus banyak diperbaiki. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ini ada datanya. Coba deh lihat grafik ini. Target undang-undang yang mau dibuat itu tinggi banget, tapi yang beneran jadi dan disahkan jauh di bawahnya. Seringnya cuma sekitar separuhnya aja. Ini bukan cuma soal angka ya, ini soal efektivitas. Kelihatan banget kan, ada gap yang besar antara rencana sama kenyataan di lapangan. Terus solusinya apa dong? Nah, di bagian kedua ini kita akan kenalan sama sebuah gagasan menarik untuk menjawab tantangan tadi. Dan yang menarik, solusinya ternyata nggak perlu impor dari luar negeri. Inspirasinya datang dari dapur kita sendiri, dari konsep yang sangat Indonesia, musyawarah mufakat. Ingat kan, ini bukan soal menang kalah suara, bukan soal voting, tapi soal duduk bareng, diskusi, sampai ketemu kesepakatan terbaik untuk semua. Sebuah kearifan lokal yang luar biasa, yang sekarang coba diadaptasi untuk level nasional. Dan inilah wujud konkret dari gagasan itu, Dewan Pakar Nasional atau DPN. Coba bayangin deh, ada satu badan isinya para ahli, para pakar, bukan politisi ya, dari macam-macam bidang. Tugas mereka simple, bukan bikin undang-undang, tapi ngasih masukan, ngasih rekomendasi yang landasannya itu data dan ilmu pengetahuan. Kata kuncinya ada 3, independen, ahli di bidangnya, dan sifatnya cuma ngasih nasihat. Oke, mungkin ada yang nanya, terus bedanya sama DPR apa? Nah, tabel ini ngejelasin dengan gamblang banget. Lihat ya, DPR itu isinya politisi hasil pemilu, basisnya ya negosiasi politik. Sementara DPN isinya para ahli yang dipilih karena keahlian mereka. Basis kerjanya ya bukti ilmiah. Fungsinya juga beda total. DPR bikin hukum yang sifatnya mengikat, harus ditaati. DPN cuma kasih rekomendasi, tidak mengikat sama sekali. Gagasan Dewan Pakar ini sebenarnya bukan hal yang 100% baru di dunia. Yuk kita lihat di bagian ketiga ini, gimana sih model serupa diterapkan di negara-negara lain? Di sini kita bisa lihat beberapa contoh. Ada model yang bagus kayak di Norwegia atau Uni Eropa, mereka fokus banget ke konsultasi publik, melibatkan banyak pihak. Tapi ada juga contoh yang perlu diwaspadai, kayak di Iran, di mana dewan sejenis ini punya hak veto, punya kekuasaan yang terlalu besar, dan malah jadi sentralisasi kekuatan. Jadi, pelajaran buat Indonesia apa? Jelas, kita bisa belajar dari model yang konsultatif, tapi harus hati-hati banget jangan sampai kebablasan ngasih kekuasaan ke Dewan Pakar ini. Nah, ini dia. Ada satu bahaya laten yang penting banget untuk kita sadari. Seorang filsuf, Michael Sandel, ngasih istilah yang keren sekaligus serem, tirani meritokrasi. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita terlalu mengandalkan para ahli, itu bisa-bisa malah menciptakan masalah baru. Masalahnya apa aja? Pertama,
Ya elitisme. Para pakar ini kan jago di bidangnya, tapi apa mereka beneran ngerti susahnya hidup rakyat biasa? Jangan-jangan mereka malah jadi menara gading. Kedua, bisa jadi direbut oleh politik. Proses seleksinya bisa aja nggak murni lagi, malah jadi ajang bagi-bagi kursi politik. Dan yang terakhir, dan ini sangat mungkin terjadi, ya resistensi. DPR atau pemerintah bisa aja cuek, nggak mau dengerin nasihat dari dewan ini. Pertanyaannya jadi kompleks kan? Gimana cara kita menyeimbangkan antara butuhnya keahlian dengan kedaulatan suara rakyat? Nah, kita masuk ke bagian terakhir untuk mencari jalan keluarnya. Nah, supaya ide ini nggak cuma jadi wacana dan malah jadi masalah, ada beberapa langkah kunci yang diusulkan. Ini penting banget. Pertama, DPN harus dibentuk lewat undang-undang, biar kuat landasannya. Kedua, proses seleksinya harus super transparan dan adil, bahkan kalau perlu ada kuota, biar inklusif. Ketiga, presiden dan parlemen itu wajib konsultasi dengan mereka. Keempat, harus ada evaluasi tahunan, biar kerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting nomor 5, libatkan publik. Lewat forum digital, dengar pendapat terbuka, apapun itu. Intinya, keahlian para pakar harus ketemu sama suara masyarakat. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan fundamental. Dalam demokrasi yang kita cita-citakan, di mana sih titik tengah yang pas antara kehendak rakyat banyak dengan nasihat para ahli yang super teknis? Gagasan Dewan Pakar Nasional ini, ya pada dasarnya adalah sebuah upaya, sebuah eksperimen, untuk menemukan titik keseimbangan itu. Tujuannya bukan untuk menggantikan suara rakyat, tapi justru untuk memperkayanya dengan data dan pengetahuan. Nah, kalau menurut Anda gimana? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita.